Pada tahun 2006, dan saat itu saya awal-awal berkuliah menyelesaikan sarjana saya berprofesi sebagai penyanyi secara paruh waktu. Artinya saya bernyanyi di kafe dan juga bernyanyi di pernikahan. Dan saat itu saya memiliki rencana untuk tidak melanjutkan perkuliahan saya. Dan waktu itu saya mengikuti sebuah audisi, saya mengikuti audisi Indonesian Idol. Dan dari bertahap dari daerah hingga saya diterbangkan ke Jakarta hingga masuk ke dalam babak 30 besar. Sebelum saya mengikuti audisi tersebut, saya berdiskusi dengan beberapa mentor saya termasuk orang tua saya. Dan orang tua saya berkata begini, nama kamu dinamakan Gracia Josafat Jobel Mambrasar. Gracia artinya sebuah anugerah, Josafat artinya seorang pahlawan, dan Jobel adalah seorang pahlawan yang membawa kemerdekaan, kebebasan dari kesengsaraan. Sehingga sebenarnya pada saat itu orang tua saya mendoakan agar saya terus fokus di pendidikan saya dan menyelesaikannya sehingga suatu saat nanti saya bisa menjadi seorang pemimpin. Dan doa orang tua saya itu telah dia lakukan terus-menerus hampir setiap malam pada saat kami masih kecil dan kami masih tinggal di rumah. Dalam kondisi rumah tidak ada listrik, cuman hanya dengan pelita, dan kami tidak menikmati listrik sama sekali, tidak ada hiburan, tetapi kami masih ingat di tengah-tengah malam bapak saya khususnya secara spesifik memegang kepala anak-anaknya masing-masing mulai dari kakak saya hingga saya dan adik-adik saya, dan kemudian mendoakan bahwa suatu saat nanti anak kami ini akan menjadi seorang pahlawan seperti namanya, Gracia Josafat Jobel Mambrasar. Dan doa tersebut yang menjadi tumpuan harapan orang tua saya kepada saya. Saat saya berusia 19 tahun saya mengikuti audisi Indonesian Idol tersebut, orang tua saya bermimpi bahwa pada saat saya sebelum 40 tahun nanti seperti Musa, saya akan menjadi seorang pemimpin. Itu doa dari bapak saya. Sehingga pada saat saya mengikuti audisi Indonesian Idol tersebut, saya begitu senang, begitu euforia karena saya akan tampil di televisi nasional. Bahwa kemampuan saya bernyanyi kemudian saya akan pakai untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini saya pakai kegiatan duniawi berupa penyanyi kafe, pub, itu kemudian akan berkarir secara profesional sebagai seorang penyanyi. Dan saya terus melanjutkan apa yang menurut saya benar, saya terus mengikuti audisi, saya terus bernyanyi, dan sampai tahap demi tahap hingga saya masuk ke 30 besar. Dan di saat itu, sebuah lagu yang saya pahami betul, saya kuasai betul, tiba-tiba di depan kamera, saya lupa. Dan saya ingat malam sebelumnya, saya sempat menelepon mentor saya. Mentor saya adalah Pak Guntur Siboro. Ketika saya menelpon Pak Guntur yang saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Indosat, beliau dengan mudahnya akan berkata harusnya saya bisa menggerakkan Indosat dan seluruh operator di bawah Indosat untuk menggerakkan SMS buat memenangkan kamu. Itu hal yang mudah bagi saya. Harusnya demikian kata-kata saya kepada mentor saya. Tetapi mentor saya ini yang mengarahkan saya untuk mengambil posisi kepemimpinan di gereja, di komunitas sosial, maupun di kegiatan-kegiatan sosial yang lain, berkata dengan tegas bahwa Tuhan berkata dalam doa kepada saya tidak mengizinkan kamu untuk mengikuti audisi Indonesian Idol dan menjadi seorang penyanyi. Kamu disiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian kata Pak Guntur. Dan apa yang terjadi? Kembali ke cerita saya tadi, ketika saya tampil di tahap terakhir saya untuk bisa masuk ke dalam final 10 besar yang nanti tampil di studio, saat itu saya benar-benar blank di atas panggung, seperti cahaya terang sekali yang bukan berasal dari lampu kamera, tetapi cahaya yang menyilaukan membuat saya betul-betul lupa lirik. Dan saya akhirnya gagal total dan lupa lirik di depan kamera. Dan itu adalah akhir perjalanan saya di tahap terakhir saya menjadi seorang penyanyi di Indonesian Idol. Saya sempat kecewa dan saya menangis dan saya berkata, Tuhan, kenapa kamu menggagalkan cita-citaku? Dan itu menjadi kemarahan saya sehingga saya berhenti pelayanan, saya berhenti bernyanyi di gereja, saya berhenti melakukan kegiatan sosial, dan kuliah saya juga hampir sempat gagal 1 semester di mana saya harus mengulang kuliah saya. Kemudian pada satu masa saya kembali bertemu dengan mentor saya, Pak Guntur. Dan Pak Guntur kembali menyemangati saya untuk saya aktif kembali dalam sebuah organisasi kepemudaan. Dan beliau mengatakan bahwa rancangan-rancangan yang disiapkan Tuhan itu lebih besar dari apa yang kamu bisa pikirkan. Kemudian ada ayat yang diberikan kepada saya di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan,
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan disemangati oleh mentor saya kembali bangkit dan saya kuliah lagi, dan saya aktif memimpin beberapa komunitas-komunitas pelayanan. Kami membantu panti asuhan, kami mengumpulkan uang untuk membantu sekolah-sekolah yang tidak memiliki, sekolah-sekolah Kristen yang tidak memiliki fasilitas, dan beberapa pelayanan-pelayanan outreach ke beberapa pedesaan kami lakukan dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Advent Bandung. Dan kemudian saya mengikuti karir menjadi seorang insinyur, kemudian mengembangkan beberapa unit usaha, tetap melayani Tuhan, dan pada tahun 2019 saya ditunjuk untuk menjadi salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia. Ketika saya mendapat jabatan tersebut, saya mengajak orang tua saya ke Istana Negara. Dan orang tua saya kembali membacakan ayat tersebut, Yeremia 29 ayat 11. Dan beliau mengingatkan bahwa doa ayah untuk kamu, Gracia Josaphat Jobel, sebuah anugerah yang akan menjadi pahlawan yang membawa kebebasan buat orang lain, terjawab saat ini ketika kamu menjadi penasihat Presiden Republik Indonesia. Kamu akan menjadi Daniel modern, kamu akan menjadi seperti Musa yang membawa kebebasan bagi bangsanya, dan harapan Bapa dan doa Bapa telah terkabulkan. Kita bisa melihat kuasa doa yang luar biasa, dan Yeremia 29 ayat 11 termanifestasikan dalam kehidupan saya. Bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti saat ini. Di akhir kesaksian saya ini, saya ingin memberikan semangat buat yang mendengar hari ini ketika Anda mengalami kesusahan. Apapun kesusahan Anda, mungkin Anda mengalami sakit, penyakit, mungkin Anda mengalami kesedihan ditinggalkan oleh orang yang Anda sayangi, mungkin Anda mengalami bangkrut usaha Anda, kehilangan uang, kehilangan jabatan, Anda terpuruk, ditipu dan difitnah, dan itu menjadi titik terendah dalam kehidupanmu. Ingat bahwa setiap momen dirancang Tuhan sedemikian indahnya untuk mencapai sesuatu yang besar, yang mungkin kita tidak mengerti sekarang, tapi kita akan mengerti 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 15 hingga 20 tahun ke depan. Karena rancangan-rancangan Tuhan begitu sulit untuk dimengerti oleh kita manusia, tetapi rancangan tersebut mendatangkan harapan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang, menjadi berkat bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain. Doa saya bagi yang mendengarkan kesaksian ini, terus bergantung kepada Tuhan, bergantung dan berserah, berharap dan percaya bahwa rancangan-rancangannya begitu indah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.